Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. So in today's Dhamma talk, let's understand the importance of the Asala Day. Dalam ceramah Dhamma pada hari ini, marilah kita mengerti dan memahami makna pentingnya hari Asala. So this day is well known as the Dhammacakka Day, since Dhammacakkappavattana Sutta was preached by the Buddha to the Pancavakkiyamans on this day. Hari ini dikenal juga sebagai Hari Pemutaran Roda Dhamma atau Dhammacakka, semenjak Dhammacakkappavattana Sutta diajarkan oleh Buddha kepada 5 siswa pertama atau Bhikkhu Pancawaggiya. So actually, the week after preaching the Dhammacakka Sutta is also important in Sasana history, because all the Pancavakkiyamans attained Sotapanna during this period, and finally all of them attained Arahantship after listening to the Anattalakkana Sutta. Sesungguhnya minggu berikutnya setelah membabarkan khotbah tentang pemutaran roda Dhamma atau Dhammacakka Sutta juga merupakan hal yang penting dalam sejarah ajaran Buddha, karena semua Bhikkhu Pancawaggiya mencapai tingkat kesucian Sotapanna selama periode ini, dan pada akhirnya mereka semua mencapai tingkat kesucian arahat setelah mendengarkan Anattalakkana Sutta. The following day, after preaching Dhammacakka Sutta, Buddha remained in Miggadaya garden with the wepa of the Pancavaggiya and instructed him on Dhamma. Sehari setelah membabarkan Dhammacakka Sutta, khotbah tentang pemutaran roda Dhamma, Buddha berdiam di Taman Miggadaya bersama dengan salah satu Bhikkhu Pancawaggiya, yaitu Bante Wapa, dan mengajar Dhamma kepadanya. The remaining 4 months went on the alms round and collected food for the Buddha and Wapa also. Sementara itu, keempat Bhikkhu Pancawaggiya yang lainnya pergi berpindah patah sekaligus mendapatkan makanan untuk Buddha dan Bante Wapa. Receiving instruction from the Buddha, Wapa became Sotapanna on the very day. Setelah menerima petunjuk dari Buddha, Bante Wapa mencapai tingkat kesucian Sotapanna pada hari itu juga. Likewise, during the next 3 days, Bhaddiya, Mahanama and Assaji became Sotapanna. Demikian juga selama 3 hari berikutnya, Bante Bhaddiya, Bante Mahanama, dan Bante Assaji mencapai tingkat kesucian Sotapanna. On the 5th day, the Buddha delivered the Anattalakkana Sutta and all the Pancavakkiyas became Arahants. Pada hari kelima, Buddha membabarkan Anattalakkana Sutta, khotbah tentang karakteristik bukan diri, dan semua Pancawaggiya mencapai tingkat kesucian arahat. Those Pancavakkiyamans are the first 5 discipled Arahants in our Sasana. Kelima Bhikkhu Pancawaggiya tersebut merupakan 5 siswa pertama yang mencapai arahat dalam Buddha Sasana atau ajaran Buddha. In that sense, the whole week is also as important as the Dhammacakka Day. Dalam pengertian itu, sepanjang minggu tersebut sama pentingnya dengan hari pemutaran roda Dharma yang disebut sebagai hari Asala. In the Buddha Sasana, Asala Fumude marks the highest number of the important and significant events. Di dalam ajaran Buddha, hari Asala bulan purnama menandai kejadian-kejadian yang penting dan signifikan. Now let's discuss about those important events. Sekarang marilah kita membahas tentang kejadian-kejadian penting tersebut. So number 1 is the last concession of our Bodhisattva.
Yang pertama adalah konsepsi atau kelahiran yang terakhir dari Bodhisatta. 4,000 years and 100,000 eons ago, our Bodhisatta received a definite prophecy from the Buddha Dipangara. 4 asangkhya dan 100.000 kapa yang lalu, Bodhisatta kita menerima ramalan pasti dari Buddha Dipangara. So during this long period of time, our Bodhisatta kept on fulfilling perfection paramis. Selama jangka waktu yang panjang ini, Bodhisatta kita terus-menerus memenuhi kesempurnaan parami. So finally, he was reborn in the human world as a Vissantara. Dan akhirnya beliau lahir kembali di alam manusia sebagai Vissantara. So King Vissantara completed the fulfillment of the paramis by performing the final act of marriage, which donated son, daughter, and wife to. Jadi Raja Vissantara memenuhi kesempurnaan parami dengan melakukan jasa kebajikan yang terakhir, mendermakan putra, putri, dan istrinya juga. When Vissantara passed away, he was reborn as a Deva by the name of the Seta Ketu in the abode of the Tusita. Ketika sebagai Raja Vissantara meninggal dunia, beliau terlahir kembali sebagai dewa bernama Seta Ketu atau Santusita di alam surga Tusita. 1,000 years before Deva Seta Ketu passed away, Sudawasa Brahmas announced that a Sammasambuddha will appear in the human abode. 1000 tahun sebelum Dewa Seta Ketu meninggal, para Brahma dari alam Sudawasa mengumumkan bahwa seorang Sammasambuddha akan muncul di alam manusia. As a result of this proclamation, since 1,000 years before the appearance of the Buddha, there was an uproar called Kolahala in the human world also. Sebagai hasil dari pernyataan ini, sejak 1000 tahun sebelum kemunculan Buddha, telah terjadi kegemparan atau kolahala di alam manusia juga. So it is called Buddha Kolahala. Jadi ini disebut sebagai Buddha kolahala. So Deva kings belong to the 10,000 world system, approach the Bodhisatta. Raja para dewa di 10.000 sistem dunia mendekati Bodhisatta. They invited him to be reborn in the human world and to become the Sammasambuddha. Mereka mengundang beliau untuk terlahir kembali di alam manusia dan menjadi seorang Sammasambuddha. Then the Bodhisatta made the 5 great investigations. Kemudian Bodhisatta melakukan 5 penyelidikan penting. Number 1, investigate appropriate time for the appearance of the Buddha. Human lifespan should be between 100,000 years and 100 years decrease. Penyelidikan pertama yaitu menyelidiki waktu yang tepat atau masa yang tepat untuk kemunculan seorang Buddha, yaitu masa hidup manusia sedang menurun dan berada di antara 100.000 tahun dan 100 tahun. So number 2, investigate appropriate island continent for the appearance of the Buddha. Jambudvipa is the only island continent on which all the previous Buddha had appeared. Yang kedua, menyelidiki benua mana yang tepat untuk kemunculan seorang Buddha. Jadi Jambudvipa merupakan satu-satunya benua di mana para Buddha sebelumnya telah muncul. Number 3, investigate appropriate country for the appearance of the Buddha. Majjhima Desa, the middle country, was selected as the place. Yang ketiga, melakukan penyelidikan terhadap negara yang tepat untuk kemunculan seorang Buddha. Jadi Majjhima Desa atau negara tengah dipilih sebagai tempatnya. Number 4, investigate a family into which the Bodhisatta to be born. During this time, among Brahman and Khattiya castes,
people show the highest honor to the ruling family Khatiyas. Among them, King Suddhodana of Kapilavatthu was noted. Yang berikutnya keempat, melakukan penyelidikan di keluarga mana Bodhisatta akan dilahirkan. Selama masa ini di antara kasta Brahmana dan Khattiya, orang-orang menunjukkan rasa hormat yang lebih tinggi kepada keluarga yang berkuasa, yakni dari kasta Khattiya. Di antaranya yang terkemuka adalah Raja Suddhodana dari negeri Kapilavatthu. So last investigation is to investigate the lifespan of the Bodhisatta mother to be. Chief Queen Sri Mahamaya Devi's lifespan was expired within 7 days from the childbirth. Yang terakhir, menyelidiki masa hidup dari calon ibu dari Bodhisatta. Masa hidup permaisuri utama Sri Mahamaya Dewi akan berakhir 7 hari setelah melahirkan Bodhisatta. So after deciding to be reborn in the human abode, Bodhisatta Deva Setaketu entered to the Nadanavana garden, which is the most beautiful in Tusita. Setelah memutuskan untuk dilahirkan kembali di alam manusia, Bodhisatta Dewa Setaketu memasuki Taman Nandanawana yang merupakan taman terindah di alam surga Tusita. On that day, when Bodhisatta demised at Tusita Deva abode, here in the human abode, Queen Mahamaya was on Uposatha Sila. Pada hari itu ketika Bodhisatta mangkat dari alam dewa Tusita, di sini di alam manusia, Ratu Mahamaya sedang menjalankan Uposatha Sila. On the last watch of the night, she had a dream. Beliau mengalami sebuah mimpi pada waktu jaga terakhir di malam tersebut. It foretold the conception of the Bodhisatta. Jadi mimpi itu meramalkan konsepsi atau kelahiran dari seorang Bodhisatta. At the end of the dream, she saw a pure white elephant enter into her womb. Jadi pada akhir dari mimpi tersebut, Sang Ratu melihat seekor gajah putih murni memasuki rahimnya. So it was the moment in which the Bodhisatta descended from the Tusita and conceived as a human baby in the womb of the Mahamaya Devi. Jadi itu merupakan momen di mana Bodhisatta turun dari alam surga Tusita dan dikandung sebagai bayi manusia di dalam rahim Ratu Mahamaya Dewi. That night was a full moon day of the Asana, and it is important as the last conception of the Bodhisatta has happened on that day. Jadi pada malam hari itu merupakan bulan purnama Asala, dan hal ini penting karena konsepsi terakhir dari Bodhisatta telah terjadi pada hari itu. So number 2 events showing the omens by Sudavasa Brahmas for the great realization of the Bodhisatta. Jadi kejadian yang kedua yaitu penunjukan tanda-tanda penglihatan oleh para Brahma dari alam Sudawasa untuk pelepasan agung dari Bodhisatta. By the age of 60, Prince Siddhartha married to Princess Yasodhaya and enjoyed all the luxurious comforts. Pada usia 16 tahun, Pangeran Siddhartha menikahi putri Yasodhara dan menikmati semua kesenangan dan kenyamanan yang mewah. When he was at the age of 29, while he was visiting the royal garden, he saw 4 omens. Ketika Pangeran Siddhartha berusia 29 tahun, beliau melihat 4 macam tanda-tanda penglihatan pada saat mengunjungi taman kerajaan. So those 4 omens is number 1, an old man having grey hair, noticed stooping back, traveling with a walking stick in his hand. Penglihatan yang pertama yaitu seorang tua yang berambut putih, tidak memiliki gigi, bungkuk dan bergemetaran dengan sebuah tongkat jalan di tangannya.
So number 2 is a sick man who was in great pain being oppressed by disease. Yang kedua adalah orang sakit yang sedang menderita kesakitan, menderita hebat dikarenakan suatu penyakit. So number 3, a dead body carried by people on stretcher. Yang ketiga adalah sesosok mayat yang diangkut orang dengan sebuah tandu. So number 4 is a recluse monk who is a clean shaven head and with a dye patch robe. Yang terakhir keempat, seorang pertapa dengan kepala yang telah dicukur bersih dan dengan jubah yang telah ditambal. So the first 3 omens cause him to arise some sense of urgency about the birth. Jadi 3 tanda penglihatan yang pertama menimbulkan samwega dalam diri Bodhisatta, yaitu rasa keterdesakan tentang kelahiran. But the last omen caused him to make determination to go from the household life to wholesome life, following the lifestyle of the recluse monk. Akan tetapi tanda penglihatan yang terakhir menyebabkan beliau untuk memutuskan berjalan keluar dari kehidupan rumah tangga menuju kehidupan tanpa rumah, mengikuti cara hidup seorang pertapa. Seeing the recluse omens is also an important event which has happened on a Asala full moon. Melihat tanda penglihatan seorang pertapa juga merupakan kejadian penting yang terjadi di bulan purnama Asala. So next, number 3 event is the birth of the Rahula. Kejadian yang ketiga adalah kelahiran Rahula. The same day on which the prince Siddhartha saw the last omen, the recluse, he got the message of the childbirth. Di hari yang sama ketika Pangeran Siddhartha melihat tanda penglihatan terakhir seorang pertapa, beliau mendapatkan kabar tentang kelahiran anaknya. That day, on his way back from the royal garden to the royal palace, a messenger informed him that Prince Chief Queen Yasodhara had given birth to a son. Pada hari itu dalam perjalanan pulang dari taman kerajaan ke istana kerajaan, seorang pembawa pesan memberitahukan beliau bahwa sang ratu Yasodhara telah melahirkan seorang putra. By this time, the Prince Siddhartha has already decided to renounce the royal life. So he remarked this childbirth as an obstacle and considered as Rahu, who is supposed to be responsible for the eclipse of the moon. Pada saat ini, Pangeran Siddhartha telah memutuskan untuk melakukan pelepasan kehidupan kerajaan, maka beliau menyatakan bahwa kelahiran anak ini sebagai sebuah halangan dan dianggap sebagai Rahu, yakni sesuatu yang menyebabkan munculnya gerhana bulan. So because of this remark, King Suddhodana named his grandson as Rahula. Oleh karena pernyataan seperti ini, Raja Suddhodana menamai cucunya sebagai Rahula. So the birth of Rahula also has happened on that full moon day of the Asala and made the day historically important. Kelahiran Rahula juga terjadi pada hari bulan purnama Asala dan menjadikan hari tersebut penting secara historis. So number 4 event is Satya Princess Kisa Gautami's joyous utterance. Yang keempat, yakni ucapan yang penuh kegembiraan atau bersukacita dari Putri Sakya Kisa Gautami. Having seen the omen recluse and having received the message of his childbirth, Siddhartha returned back to the royal capital city of the Kapilavatthu. Setelah melihat tanda penglihatan seorang pertapa dan menerima pesan tentang kelahiran anaknya, putranya, Siddhartha kembali ke ibu kota kerajaan Kapilavatthu. When he was returning, a Satyan princess by the name of Kisa Gautami saw the prince from the altar terrace of her mansion.
Ketika beliau kembali, orang putri Sakya bernama Kisa Gotami melihat sang pangeran dari teras luar kediamannya. She felt delighted and uttered her feeling of joy. Jadi sang putri merasa sangat bergembira dan mengungkapkan perasaan sukacitanya. Nebuddha nuna samata nebuddha nuna sopita nebuddha nuna sanariya saya idi sopati. Very nice, right? So, Jadi okay, you chant. Jadi share-nya seperti yang diucapkan oleh saya Dos. So this implied meaning of stanza is peaceful and happy will be the mind of the fortunate mother, father and wife of person possessing this extraordinary noble birth, top in beauty, superb in grace and foremost intelligence. Jadi makna yang terkandung dalam syair Sang Putri Kisa Gotami adalah kedamaian dan kebahagiaan akan menjadi pikiran dari seorang ibu, ayah, dan istri yang beruntung dari seseorang yang memiliki kelahiran yang luar biasa mulia ini, unggul dalam kerupawanan, keanggunan yang luar biasa, dan kecerdasan yang terdepan. Hearing Kisa Gotami joyful utterance, the prince Siddhartha reflected on it. Ketika mendengar ucapan yang penuh dengan riang sukacita dari Kisa Gotami, Pangeran Siddhartha merenungkannya. He understood that the sight of his smart personality made her to make such joyful utterance and what gave delight to the mother, father, and the wife. Jadi beliau memahami dan mengetahui bahwa pandangan terhadap kepribadiannya yang cerdas membuat sang putri mengucapkan pernyataan yang penuh sukacita dan beriang gembira dan akan memberikan kesenangan kepada ibu, ayah, dan istrinya. Then he thought, how could blame the real true peace of mind? Kemudian beliau berpikir tentang bagaimana membawa kedamaian batin yang hakiki atau sejati. Then it occurred to his mind that if someone extinguished passion, raga, hatred, dosa, delusion, moha, conceit, mana, and wrongdoing, deity, etc., he will be the one who can enjoy real peace and serenity. Selanjutnya muncul dalam batinnya bahwa jika seseorang melenyapkan nafsu atau raga, kebencian, dosa, ketidaktahuan atau delusi, moha, kesombongan, mana, dan pandangan salah, ditthi, dan seterusnya, dia akan menjadi seseorang yang bisa menikmati ketenangan dan kedamaian sejati. So as Kisa Gotami has spoken about peace, it came to Siddhartha's mind that this utterance is truly good omen for me, and I should search for the ultimate peace and happiness, which is the extension of the all defilement and suffering. Ketika Putri Kisa Gotami mengucapkan tentang kedamaian ini, muncullah dalam batin Siddhartha bahwa pernyataan ini merupakan suatu pertanda yang baik buat Bodhisattva, buat Siddhartha, dan beliau harus mencari tujuan akhir dari kebahagiaan dan kedamaian yang merupakan lenyapnya semua kekotoran batin dan penderitaan. So the plain Siddhartha got encouraged to renounce the world to seek Nibbana. This thought of realization occurred continuously to him as he understood the importance of the Nibbuti extinguished defilements. Jadi sang pangeran mendapatkan sebuah dorongan untuk melepaskan keduniawian dan mencari nibbana. Pemikiran tentang pelepasan ini muncul secara terus-menerus dalam batinnya, sebagaimana pemahaman beliau tentang pentingnya nibbuti, pelenyapan kekotoran batin. So Prince Siddhartha took off his pearl necklace from his neck and sent that royal pearl necklace as a gift
to Princess Kisa Gautami. Pangeran Siddhartha melepaskan kalung mutiara dari lehernya dan kemudian mengirimkannya sebagai hadiah untuk Putri Kisa Gautami. So Prince Siddhartha considered this as the teacher's fee of her for reminding him to go in search the ultimate peace. Pangeran menganggapnya sebagai upah guru kepada sang putri yang telah mengingatkan beliau dalam mencari kedamaian tertinggi, kedamaian sejati. So this is also an important event which has happened on that Asala Pumudi. Jadi ini juga merupakan kejadian yang penting yang terjadi pada hari bulan purnama Asala. Next, number 5 event is the great realization of the Bodhisattva. Berikutnya yang kelima adalah pelepasan agung dari Bodhisattva. The night of the same day in which he saw the recluse omen and the birth of the son Yahula, he renounced the war. Pada malam hari yang sama, di saat beliau melihat tanda penglihatan seorang pertapa dan juga kelahiran putranya Rahula, beliau meninggalkan kehidupan duniawi. In the evening of that day, he went back to the palace and took rest. Pada saat petang hari tersebut, beliau kembali ke istana dan beristirahat. He understood the fault of the sexual pleasure in various ways. He felt boring in sexual pleasure even though many females attendants were entertaining him. Jadi beliau mengetahui kondisi tercela atau kondisi cacat dari menikmati kesenangan indria dalam berbagai cara. Beliau merasa sangat bosan dalam kesenangan indria meskipun banyak sekali pelayan wanita yang menghiburnya. He quickly slept and after waking up, he decided that now I will renounce and inform Minister Chanad to arrange the royal horse Gandaka for leaving the palace for the wholest life to seek for the way to come out of the bath. Jadi beliau pun tertidur dan setelah terbangun beliau kemudian memutuskan, sekarang saya akan melakukan pelepasan dan memberitahu Menteri Chana untuk mengatur kuda kerajaan Kandaka untuk meninggalkan istana menuju ke kehidupan tanpa rumah untuk mencari jalan keluar dari kelahiran. So just before renouncing, he went to the Yasodayaru and to see Yahula who was sleeping with the mother Yasodaya. Jadi sebelum melakukan pelepasan, beliau melihat putranya Rahula yang sedang tidur bersama dengan ibunya Yasodhara di kamar Yasodhara. So this great realization is also a very important event which has happened on the Asala Pumudi. Pelepasan agung ini juga merupakan kejadian yang sangat penting yang terjadi di malam bulan purnama Asala. So number 6 event is first declaration or the attainment of the Sama Sambuddha who do the ascetic upaka. Yang berikutnya ke-6, pernyataan pertama pencapaian kebuddhaan Sama Sambuddha kepada seorang pertapa bernama Upaka. After the enlightenment and spending 7 weeks near the Bodhi tree, the Buddha reflected deeply on the profoundness of the Dhamma. Setelah mencapai pencerahan sempurna dan melewati 7 minggu di dekat pohon Bodhi, Buddha merenungkan secara mendalam kedalaman dari Dhamma yang telah dicapainya. Then he felt that reaching such a deep Dhamma to worldly beings who are immature in Dhamma will only cause exhaustion for him. Kemudian beliau merasa bahwa mengajarkan Dhamma yang begitu mendalam kepada makhluk di dunia yang
batinnya belum matang di dalam Dhamma, hanya akan menimbulkan kelelahan bagi beliau. The great Sambati Brahma who has seen this discouragement on the Buddha invited him for the teaching of the Dhamma. Pada saat itu Brahma Sahampati yang agung melihat keengganan Buddha memberikan pengajaran Dhamma, kemudian mengundang beliau untuk membabarkan Dhamma. On receiving the request, the Buddha also surveyed the world. Pada saat menerima permohonan, Buddha juga telah melakukan penglihatan dan penyelidikan ke seluruh penjuru dunia. After thus reflecting, Buddha gave his assent to the Sambati Mahabrahma, confirming that he would open the door to the Nibbana. Jadi setelah melakukan perenungan demikian, Buddha memberikan persetujuan kepada Mahabrahma Sahampati dan memastikan bahwa beliau akan membuka pintu menuju ke Nibbana. Although Buddha wished to preach Dhamma to Arara Kalama and Udakarama Buddha, who had Bodhisattva to attain up to the 8th jhana, he realized that both of them already passed away and reborn in relevant Arupa Brahma Loka. Jadi meskipun Buddha ingin mengajarkan Dhamma kepada Alara Kalama dan Udakarama Buddha yang telah membantu Bodhisatta mencapai pencapaian tingkat jana ke-8, beliau menyadari bahwa keduanya telah meninggal dunia dan terlahir kembali di alam Arupa Brahma. Then the Buddha thought about the group of the 5 ascetic Pincawagi who had been very helpful to him when he practiced Dukkaciriya. Kemudian Buddha berpikir tentang kelompok 5 pertapa Pancawagi yang telah sangat membantu beliau ketika sedang menjalani latihan Dukkacariya. Buddha understood that they were living at Migadaya, a few deer park in Isipdana near Varanasi city. Buddha mengetahui bahwa mereka sedang berdiam di Migadaya, sebuah taman rusa yang luas di Isipatana dekat kota Varanasi. Buddha decided to preach Dhamma to them. Buddha memutuskan untuk mengajarkan Dhamma kepada mereka. Although the distance from Gaya to Varanasi was 18 yojana, which should have been traveled by his journey power jhana vehicle, but he decided to go on foot. Jadi meskipun jarak antara Gaya ke Varanasi adalah sekitar 18 yojana, yang seharusnya Buddha tempuh menggunakan kekuatan batin melalui jana atau kendaraan jana, akan tetapi beliau memutuskan untuk pergi melalui perjalanan kaki. Because he foresaw an ascetic by the name of the Upaka, who was soon to become an Anagami, was also traveling on the same route. Karena beliau melihat ke depannya bahwa ada seorang pertapa bernama Upaka yang setelahnya akan mencapai tingkat kesucian Anagami, juga melakukan perjalanan di rute yang sama. Buddha met Upaka on the way, and Upaka was impressed by the serenity of the Buddha and asked about who he was. Buddha bertemu dengan Upaka di perjalanan, dan Upaka sangat terkesan dengan penampilan yang tenang dan damai dari Buddha, dan kemudian bertanya tentang siapa beliau. There, the Buddha, for the first time, declared his attainment of the Buddhahood. Di sana, Buddha menyatakan pertama kalinya pencapaian kebuddhaannya. The first declaration of the attainment of the Sama Sambuddhahood also has happened on an Asala Fumude. Jadi pernyataan pertama pencapaian kebuddhaan Sama Sambuddha juga terjadi di hari bulan purnama Asala. Number 7 event is preaching the Dhammacakkappavattana Sutta. Berikutnya nomor 7, pembabaran Dhammacakkappavattana Sutta. Finally, the Buddha reached the Isipatana Migadaya forest or the Varanasi and met Pincavagiya ascetics. Akhirnya,
Buddha tiba di Isipatana, di hutan Minggadaya di kota Varanasi dan bertemu dengan para pertapa Pancawagya. After the Buddha dispelled their doubts about his enlightenment, the five ascetics were ready to listen to the Dhamma. Setelah Buddha menghilangkan keraguan-raguan mereka atas pencerahannya, kelima pertapa telah siap untuk mendengarkan Dhamma. The Buddha, for the first time, delivered the discourse of the Dhammacakkappavattana, beginning with the words, Dveme bhikkhave anda pavijitena na sevitava, and opened the door to the Nibbana by showing the path. Buddha untuk pertama kalinya membabarkan Dhammacakkappavattana, dimulai dengan kata-kata Dveme bhikkhave anta pavijitena na sevitava, dan membuka pintu menuju Nibbana dengan menunjukkan jalannya. So this is generally considered as the most important event which has happened on Asala Bhumude. Jadi hal ini secara umum dianggap sebagai kejadian yang paling penting yang terjadi pada hari bulan Purnama Asala. It has happened at the evening time, which the sun was just setting in the west, while the moon was just rising in the east. Jadi kejadian ini terjadi pada waktu petang hari ketika matahari sedang terbenam di barat dan bulan sedang muncul di arah timur. So this event is the first attainment of the Sotapadiphala by directly listening to the Buddha by Kaudinya. Yang kedelapan yakni pencapaian pertama Sotapatipala oleh Kondanya dengan mendengarkan secara langsung pengajaran dari Buddha. So Kaudinya followed the teaching of the Dhammacakkappavattana Sutta. He has concentrated his mind on the sermon through its course and developed his vipassana jnana. At the end of the discourse, he became established in Sotapadiphala together with the 80 cross koti of Brahmas. Jadi pertapa Kondanya mengikuti pembabaran Dhammacakkappavattana Sutta. Beliau kemudian memusatkan batinnya pada khotbah tersebut dan mengembangkan pengetahuan vipassana jnana. Pada akhir dari pembabaran Dhamma tersebut, beliau mencapai tingkat kesucian Sotapatiphala bersama dengan 18 koti Brahma. So as such, the Asala Bhumude is important which marks the first appearing of the Arya Savaka in this Buddha Sasana. Jadi dengan demikian, pada hari bulan Purnama Asala merupakan hari yang penting yang menandai kemunculan Arya Sawaka, siswa mulia yang pertama kali dalam Buddha Sasana, ajaran Sang Buddha. So number 9 event is a beginning of the bhikkhu ordination by the ordaining Kaudinya. Yang kesembilan yaitu memulai pentabisan bhikkhu dengan menabiskan Kondanya. After becoming Kaudinya Sotapanna, the Buddha called Kaudinya as Anyasi Kaudinya. Setelah mencapai Sotapanna, Buddha memanggil Kondanya sebagai Anyasi Kondanya. He asked the Buddha for the ordination of the Samarila and Bhikkhu, like that Labeyaham Bande Bhagavato Tandi Sandike Papejan Labeyan Upasambadam. Beliau kemudian memohon kepada Buddha untuk ditabiskan sebagai seorang samanera dan bhikkhu dengan seri yang seperti diucapkan oleh Sayadaw. So then the Buddha stretched out his right hand and addressed him a voice like that of the Brahma. Ehi bhikkhu swekhato dhammo jala Brahma chiriyan Sama Dukkasa Anda Kriyayaya. This means, can bhikkhu, the Dhamma has been well taught. Strive for the accomplishment of the noble practice in order to put an end of the suffering. Kemudian Buddha merentangkan tangan
kanannya dan berkata kepada kondanya dengan suara seperti Dewa Brahma. Jadi ehi biku swakato dhammo cara Brahma cari yang sama dukasa anta kiriyaya. Ini berarti datanglah biku, Dhamma telah diajarkan dengan baik, berjuanglah untuk pencapaian praktek mulia untuk mengakhiri penderitaan. Just this utterance is said was the ordination of the Venerable Anyasi Kodenya as a bhikkhu. Jadi hanya ucapan ini sendiri merupakan penabisan yang mulia Anyasi Kodenya sebagai seorang bhikkhu. The beginning of the bhikkhu disciple was started on this Asala Pumude. In such manner, this made the Asala day much more important. Jadi dengan sedemikian rupa, awal dari kemunculan bhikkhu pengikut ya dimulai pada hari bulan purnama Asala. Number 10 event is the first attainment of Sotapattiphala without the presence of the Buddha by Lady Kali. Yang berikutnya nomor 10, pencapaian pertama Sotapattiphala tanpa kehadiran Buddha oleh perempuan yang bernama Kali. There was a Devayaka by the name of the Satagiri who was living on Mount Sata in Majjhima Desa. Ada sesosok makhluk Dewa Yaka dengan nama Satagiri yang tinggal di Gunung Sata di Majjhima Desa. He also listened to the Dhammacakkappavattana Sutta, which the Buddha preached to the fine ascetics. Jadi dia juga mendengarkan Dhammacakkappavattana Sutta yang dibabarkan oleh Buddha kepada 5 orang pertapa. He and his friend Hemawata Devayaka had a promise to each other that if someone come across something important, it should be let known to the other person too. Jadi dia dan temannya Hemawata Devayaka telah berjanji satu sama lainnya jika satu di antara mereka menemukan sesuatu yang penting, maka harus memberitahukan ke yang lainnya juga. Hemawata Devayaka was living on Mount Hemawata on the Himawanta. Hemawata Devayaka tinggal di sebuah gunung Hemawata di Himawanta. So Satagiri Devayaka left for Himawanta, Himalaya. Jadi Satagiri Devayaka pun pergi menuju ke Himawanta di Himalaya. At the same time, Hemawata Devayaka also noticed the omens like great earthquake, etc. happened due to the first Dhamma sermon. He left from Himawanta, Himalaya to see his friend to share the news with him. Jadi pada saat yang sama, Hemawata Devayaka juga mengetahui tanda-tanda seperti gempa bumi yang hebat dan sebagainya yang terjadi dikarenakan pembabaran Dhamma yang pertama kalinya. Jadi dia berangkat dari Himawanta atau Himalaya untuk mengunjungi temannya dan memberi kabar ini kepadanya. The two Devayakas met each other in the sky above Rajagaha city. Jadi kedua Devayaka tersebut bertemu satu sama lain di langit di atas kota Rajagaha. There, Devayaka Satagiri explained to his friend about the appearance of the Buddha and about preaching his first Dhamma discourse in detail. Jadi di sana Satagiri Devayaka kemudian menjelaskan kepada temannya tentang kemunculan seorang Sama Sambuddha dan tentang pembabaran Dhamma yang pertama dari Buddha secara terperinci. So at that time, human lady by the name Kali residing near Rajagaha. Jadi pada saat itu ada seorang perempuan yang bernama Kali, jadi dia tinggal di dekat kota Rajagaha. She went up to the upper terrace of the mansion and
heard the whole conversation between two Devajakas relating to the attributes of the Buddha. Jadi si perempuan kali ini kemudian naik ke teras bagian atas dari kediamannya dan mendengarkan seluruh percakapan di antara kedua Dewa Yaka tersebut tentang kualitas luhur dari Buddha. Lady Kali became attentive to them and was overwhelmed with joy and delight on the extraordinary quality of the Buddha. Perempuan bernama Kali ini pun menjadi penuh perhatian kepada percakapan mereka dan batinnya diliputi oleh kegiuran dan kegembiraan, kebahagiaan atas kualitas luhur Buddha. Even while standing at the very place, at the state of joy, she removed the hindrances. By means of that joy, she practiced vipassana and thereby realized the Sotapatti Phala. Jadi bahkan pada saat dia berdiri di tempat itu, dia penuh batinnya dalam keadaan penuh kegiuran. Dia pun melenyapkan rintangan-rintangan batin dengan kegiuran tersebut. Kemudian dia berlatih vipassana dan demikian dia pun mencapai tingkat kesucian Sotapatti Phala. So Lady Kali was the first Sotapanna and the noble female disciple without even encountering the Buddha in person. Jadi perempuan bernama Kali ini merupakan siswa perempuan mulia yang pertama yang mencapai tingkat kesucian Sotapanna bahkan tanpa bertemu dengan Buddha secara langsung. The appearance of the first lady Arya disciple was another important thing which has happened on that day. Kemunculan siswa perempuan Arya yang pertama merupakan kejadian penting lainnya yang terjadi di hari bulan purnama Asala. So on that day meaning is on the Asala Fumude. Ya, jadi itu terjadi di hari bulan purnama Asala. Okay, number 11 event is a race resident of the months which start on the following day. Jadi yang berikutnya ke-11 mengenai masa wasa di musim penghujan, yaitu para bhikkhu berdiam di satu tempat saat musim hujan yang dimulai pada hari berikutnya. Even before the Buddha's time, there was a custom in India that wanderers would stay in single place for the rainy seasons. Jadi bahkan sebelum pada zaman masa Sang Buddha, ada suatu kebiasaan di negara India pada waktu itu, yakni para pengembara akan tinggal dan berdiam di satu tempat saat musim penghujan. This is to avoid killing small beings such as insects, etc., and to avoid destroying plants. Jadi hal ini diperuntukkan untuk menghindari pembunuhan makhluk-makhluk kecil seperti serangga dan juga untuk menghindari perusakan tanaman-tanaman. Bhikkhus in the early years of the Buddha Sasana were criticized by other ascetics for not observing this custom. Di para bhikkhu pada masa-masa para tahun-tahun awal ajaran Buddha dikritik oleh para pertapa lainnya dikarenakan tidak mengikuti kebiasaan ini. So the Buddha gave his permission for them, for bhikkhus to stop their wandering for the treatment of the race and to stay in single place. Sehingga dengan demikian Buddha pun memberikan izin kepada para bhikkhu untuk berhenti mengembara selama 3 bulan dan berdiam di satu tempat pada saat musim penghujan. Buddha's allowed to spend was a 2 period of the rain resident. Jadi para bhikkhu diizinkan untuk memilih 2 periode dari kediaman pada saat musim penghujan. The first Purima Vasa, starting the day after Fumude or the Asala. Jadi yang pertama yaitu Purima Wasa, dimulai
satu hari setelah hari bulan purnama Asala. So really, so in our country, the coming Fumude is the Asala Fumude, right? So one day after this Fumude, so our monks have to start the Spanish Wasa. Jadi saya bilang di negara Myanmar itu ketika datang hari bulan purnama Asala ini, maka para biku akan berdiam di satu tempat untuk melewati musim penghujan. So in Indonesia also the same, right? Jadi seharusnya di Indonesia juga demikian. So maybe go to prepare for Spanish Wasa in this coming Fumude. Jadi para biku akan melakukan berdiam di satu tempat pada musim penghujan yang akan datang ini. Jadi mungkin besok ya. So the day after Fumude, so have to start the Spanish Wasa. Jadi sehari setelah hari bulan purnama ini, Asala ini akan dimulai wasa musim penghujan. So that's called Purima Wasa. Jadi yang ini disebut sebagai Purima Wasa. So the bhikkhu who are not able to spend coming Purima Wasa at the time, he should choose the second Pachima Wasa, starting the day after the following Fumude. Jadi jika seandainya ada biku yang tidak bisa mengikuti Purima Wasa yang pertama, yakni sehari setelah hari bulan purnama Asala ini, maka biku tersebut bisa mengikuti Pachima Wasa, yaitu yang kedua, periode yang kedua, dimulai sehari setelah bulan purnama berikutnya. So starting day, how to recite the Spanish Wasa? Jadi bagaimana cara untuk memulai musim penghujan, masa wasa di musim penghujan ini? So because bhikkhu shall recite Ima Same Vihare Ima Temasan Wasan Upemi 3 times. This meaning is that I spend this 3-month retreat in this monastery. Jadi bagaimana cara biku mengulang Syahid membuat sebuah pernyataan, yaitu seperti yang tadi diucapkan oleh Sayadaw, yang artinya yaitu saya akan menghabiskan masa wasa 3 bulan sepanjang musim penghujan ini di tempat ini. So accordingly, Asala Fumude is very much important for the Sangha as they start observing the fast race Purima Wasa on the following day. Jadi dengan demikian, hari bulan Purnama Asala merupakan sebuah hari yang sangat penting bagi biku sangga, yaitu ketika para biku menjalani masa musim penghujan atau disebut Purima Wasa pada hari berikutnya. Okay, next number 12 events is a performance of the Yamaka Maha Patihariya and Loka Wirana Patihariya near Gandhapa Mangutri. Jadi yang berikutnya pertunjukan keajaiban ganda atau Yamaka Maha Patihariya dan keajaiban pembukaan alam semesta atau Loka Wiwarana Patihariya di dekat sebuah pohon mangga Kandaba. Okay, so King Bimbisara or Rajagaha informed the Buddha regarding the challenge made by the 6 Titiya teachers. Di Raja Bimbisara dari Raja Gaha memberi kabar kepada Buddha mengenai sebuah tantangan yang dibuat oleh 6 guru Titiya dari kalangan Titiya. Then the Buddha informed the king that he would perform miracles near the Gandhapa Mangutri in Savatthi. Kemudian Buddha pun memberitahu sang raja bahwa beliau akan menunjukkan sebuah keajaiban di dekat pohon mangga Kandaba di kota Savatthi. By hearing of this news, the followers of the 6 Titiya teachers destroyed all the mango trees in Savatthi. Jadi ketika mendengar ini, pengikut-pengikut dari ke-6 guru Titiya ini kemudian pun memasuki kota Savatthi. So on that particular day, when the Buddha was entering to the city of Savatthi,
The royal gardener named Kanda offered him a bit ripened mango fruit. Jadi pada hari itu ketika Buddha memasuki kota Sawathi, seorang tukang kebun kerajaan yang bernama Kanda menawarkan beliau sebuah mangga besar yang telah matang. After partaking of the mango juice, which was prepared by the Venerable Ananda, the Buddha asked the gardener Kanda to plant the seed on that spot. Setelah mengambil bagian jus mangga yang telah dipersiapkan oleh Yang Mulia Ananda, Buddha meminta tukang kebun tersebut, ya Kanda, untuk menanam bijinya di tempat itu juga. When Kanda had saw the seed, the Buddha washed his hand right on top of the mango seed, and immediately a few very big mango tree was appear with full of the ripened mango fruits. Ketika Kanda telah menaburkan biji mangganya tersebut, Buddha kemudian mencuci tangannya tepat di atas biji mangga, dan seketika itu juga sebuah pohon mangga yang besar muncul dengan buah-buah mangga yang telah matang. Here, the Buddha created a jewel walk, which extended from one end to the other end, a group of the 10,000 universe. Jadi di sini Buddha menciptakan sebuah jalan permata, jalan yang terbuat dari permata yang membentang dari satu ujung ke ujung lainnya di satu kelompok 10.000 sistem alam semesta. So there, the Buddha demonstrated the twin miracles, which there were free of the fire appearing and free of the water flowing from the Buddha's body at the same time. Di sana pada saat itu Buddha menunjukkan sebuah keajaiban ganda di mana muncul nyala api dan aliran air yang mengalir dari tubuh Buddha pada waktu yang sama. Following the demonstration of the twin miracle, the Buddha performed the miracle of the unveiling of the universe. Setelah menunjukkan keajaiban ganda tersebut, Buddha menunjukkan keajaiban lainnya, yaitu pembukaan alam semesta. So here it was illuminated throughout the 10,000 universe. Jadi di sini diterangi ke seluruh penjuru, ke seluruh 10.000 alam semesta. Human beings could see beings from the top of the universe, Akanita Brahma, to the bottom of Vijinirya. Jadi di alam manusia bisa melihat semua makhluk-makhluk mulai dari alam Brahma yang tertinggi, yaitu di Brahma Akanita, sampai ke alam yang paling rendah di neraka Avijji Niraya. Those who saw those miracles developed much delight and faith on the Buddha. Jadi di antara mereka yang melihat keajaiban seperti ini, kemudian timbullah kesenangan, sukacita, dan keyakinan yang sangat kuat kepada Buddha. So performance of the miracles is also an important event which has happened on Asalapumude, beginning of the 7 Vasa of the Buddha. Jadi pertunjukan keajaiban ini juga merupakan kejadian penting yang terjadi pada saat hari bulan Purnama Asala, di saat permulaan wasa ke-7 dari Buddha. So next event is Buddha's visit to Tawadesa and starting the Abhidhamma discourse. Yang berikutnya adalah kunjungan Buddha ke surga Tawatimsa dan kemudian membabarkan Abhidhamma. So after performing the miracles, Buddha left for the Tawadesa Devarin. Setelah menunjukkan keajaiban tersebut, Buddha pun berangkat menuju ke alam dewa Tawatimsa. He started preaching Abhidhamma Pitaka to the celestial devas, headed by the Deva, who was the mother of the Buddha.
Beliau kemudian memulai pembabaran Abhidhamma Pitaka kepada para dewa di surga yang saat itu dipimpin oleh sesosok dewa yang sebelumnya merupakan ibunda dari Buddha. So Abhidhamma teaching was lasted for 3 months. Pembabaran Abhidhamma tersebut berlangsung selama 3 bulan lamanya. So the Buddha visit to Tawadesa and starting Abhidhamma discuss. Starting the Abhidhamma Dhamma talk also has happened on Asala Pumude. Di kunjungan Buddha ke surga Tawatimsa dan kemudian memulai pembabaran Abhidhamma juga terjadi pada hari bulan Purnama Asala. So last event is a start preparation for the first Sanggayana, first council. Kemudian yang terakhir, kejadian yang terakhir yaitu memulai persiapan Sanggayana yang pertama atau disebut konsili Buddhis yang pertama. So after the Buddha's Mahaparinibbana, the arrangements were made to compile all the teaching of the Buddha, which is known as Dhamma and Vinaya. Jadi setelah Buddha Mahaparinibbana, pengaturan dan persiapan dibuat untuk menyusun kembali semua ajaran Buddha yang dikenal sebagai Dhamma Vinaya. So this ceremony was led by Venerable Mahakassapa. Di persiapan dan pengaturan seperti ini dipimpin oleh Yang Mulia Mahakassapa. It was arranged with the participation of the 500 arahants, including Venerable Ananda and Venerable Upali. Jadi pertemuan di konsili ini dilakukan dengan partisipasi atau diikuti oleh 500 arahat, biku arahat, termasuk Yang Mulia Ananda dan Yang Mulia Upali. So they played the main roles in the council. Jadi kedua Yang Mulia tersebut, yaitu Yang Mulia Ananda dan Yang Mulia Upali, berperan penting dalam konsili tersebut. The council was held in the Rajagaha during the race of the Seiya. Di konsili ini diadakan di kota Rajagaha selama masa penghujan di tahun yang sama. So the Seiya in which the Buddha passed away. Jadi pada tahun yang sama di mana Buddha Mahaparinibbana. So it was decided that only the monks who are invited to participate for this council should stay in Rajagaha during this wasa and the other should stay outside. Jadi diputuskan bahwa hanya para bhikkhu yang diundang untuk berpartisipasi dalam konsili ini yang diperbolehkan berdiam di kota Rajagaha selama masa wasa, dan kemudian para bhikkhu yang lainnya harus berdiam di luar dari kota Rajagaha. The first month, starting from the Asala Pumude, was dedicated to repair their dwelling place for the council. Bulan pertama mulai dari bulan Purnama Asala didedikasikan untuk memperbaiki tempat tinggal para bhikkhu yang diundang tersebut untuk keperluan konsili. So after they renovated their dwelling places, they started the first Sanggayana, first council. Jadi setelah para bhikkhu selesai memperbaiki tempat atau kediaman mereka, maka para bhikkhu pun memulai Sanggayana yang pertama atau kita kenal sebagai konsili Buddhis yang pertama. So this is another important thing in the sasana which has started in the Asala Pumude. Jadi inilah merupakan kejadian lain yang penting dalam sasana atau ajaran Buddha yang dimulai dari hari bulan Purnama Asala. So now let's summarize the important things which has happened during Asala days. Jadi sekarang marilah kita meringkaskan kejadian-kejadian penting yang terjadi selama hari Asala. So number one, the last conception of our Bodhisattva. Yang pertama adalah konsepsi atau kelahiran yang terakhir dari Bodhisattva. Number two, seeing the recluse omen. Yang kedua, melihat penglihatan atau tanda seorang pertapa. Number three, the birth of the Rahula. Yang ketiga, kelahiran putranya Rahula.
So number 4 is Secha Princess Kisa Golemi Joyous Utterance. Yang keempat yaitu ucapan yang penuh sukacita, penuh kegembiraan dari Putri Sakya Kisa Gotami. So number 5 is the Grace Renunciation for Bodhisattva. Yang kelima adalah pelepasan agung Bodhisatta. So number 6, first declaration of the attainment of the Sama Sambuddha to the ascetic Upaka. Yang keenam adalah pernyataan yang pertama kali akan pencapaian kebudayaan Sama Sambuddha kepada seorang pertapa bernama Upaka. Number 7 is the preaching Dhammacakkappavattana Sutta. Yang ketujuh adalah pembabaran Dhammacakkappavattana Sutta. So number 8, first attainment of the Sotapaddi Phala by directly listening to the Buddha by the Kaudinya. Yang kedelapan adalah pencapaian pertama Sotapaddi Phala oleh Bhikkhu Kondanya dengan mendengarkan secara langsung dari Buddha. So number 9, beginning of the Bhikkhu ordination by ordaining Kaudinya. Kemudian yang kesembilan, memulai pentabisan Bhikkhu, ordinasi Bhikkhu dengan menabiskan Kondanya. So number 10, first attainment of the Sotapaddi Phala without the presence of the Buddha by Lady Kali. Yang berikutnya ke-10, pencapaian pertama Sotapaddi Phala tanpa kehadiran sosok Buddha oleh seorang perempuan yang bernama Kali. So number 11 is the race resident of the Mass, which starts on the following day. Jadi yang berikutnya ke-11, para bhikkhu kemudian berdiam di satu tempat saat musim penghujan yang dimulai pada hari berikutnya dari hari bulan purnama asala tersebut. So number 12 is the performance of the Yamaka Mahapatihariya, Twin Miracle and Loka Uena Patihariya, Miracle of the Unveiling of the Universe, Niya Gandhaba Mangutri. Kemudian yang ke-12 adalah pertunjukan keajaiban ganda Yamaka Maha Patihariya dan keajaiban pembukaan alam semesta Loka Wiwarana Patihariya di dekat pohon mangga Kandamba. So 30 is a Buddha's visit to Tawadesa and starting of the Abhidhamma discourse. Kemudian yang ke-13 kunjungan Buddha ke surga, ke alam surga Tawatimsa dan membabarkan Abhidhamma di sana. So last one, number 40 is the start preparation for the first Sangha and the first council. Kemudian yang terakhir, kejadian yang penting di saat hari asala adalah memulai persiapan Sanggayana yang pertama atau konsili Buddhis yang pertama. So now let's me to start here my Dhammato and please listen to my chanting the Dhammacakkappavattana Sutta. Jadi Sayadaw saat ini akan berhenti memberikan ceramah dhamma. Selanjutnya marilah kita mendengarkan chanting Dhammacakkappavattana Sutta yang akan dichanting oleh Sayadaw.